kita sudah menginjak di jilid yang kelima. Setelah kita mempelajari jilid yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan jilid yang kelima ini, Masya Allah, ternyata sahabat Al-Quran, di jilid yang kelima ini banyak tema pembahasan dan pokok-pokok bahasan yang tujuan ini adalah untuk memperlancar, memperbaiki, dan juga memperindah bacaan Al-Quran kita. Dan insya Allah kita akan fokus di setiap halamannya ataupun fokus di halaman tema bahasannya supaya kita lebih mendalami maksud ataupun inti dari topik bahasan di jilid yang kelima ini. Sekarang kita akan fokus di halaman ke-133, di mana halaman ini ada tema bahasannya tentang huruf yang tidak dibaca. Huruf yang tidak dibaca ini adalah huruf alif yang apabila dia berada di tengah-tengah bacaan. Seperti contoh lafaz alhamdu. Bila ada huruf wa di depan alif lam tersebut, maka pada alif, alif, kemudian ada lam sukun, maka alifnya tidak berfungsi sebagai pemanjang, tetapi dia itu hanya tulisan saja dan tidak perlu dibaca. Jadi kita tidak baca wa alhamdu, tetapi langsung saja kepada lam sukun menjadi walhamdu. Contoh lagi, ada lafaz ma'al hamdi. Jadi tidak dibaca ma'al alhamdi, tapi dibacanya langsung kepada lam sukun, dibaca menjadi ma'al hamdi. Inilah huruf yang tidak dibaca, walaupun ditulis tapi tidak dibaca. Inilah cara dalam pembacaan huruf yang tidak dibaca di halaman 133 Iqra jilid yang kelima. Kemudian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema berikutnya di dalam jilid yang kelima adalah pembahasan tentang bacaan panjang yang diwakafkan. Ialah adanya di halaman ke-135. 135 ini fokus di pembahasan tanda panjang disukunkan. Seperti contoh lafaz amina. Bila kita menemukan amina kemudian diwakafkan, berubah menjadi amin. Boleh kita panjangkan, bisa 2 harokat, bisa 5 harokat, atau juga 6 harokat. Contoh lagi, kita ambil saja yang pertengahan di 5 harokat. Contoh kita baca nasta'inu, menjadi dibaca nasta'in. Kemudian ada lagi di kolom yang bawah ainal yaqini, dibaca menjadi ainal yaqin. Nah, pola-pola bacaan seperti ini silahkan Anda lakukan, Anda praktekkan di halaman 135 dan sampai kolom-kolom yang bawahnya. Latih terus bacaan Anda sampai lancar sekali dan juga kita bisa menguasai teknik wakaf ataupun teknik tanda panjang yang diwakafkan. Setelah kita belajar di halaman 135 mengenai tanda panjang yang diwakafkan, maka kita akan menginjak kepada pembahasan berikutnya, masih di tanda panjang. Sekarang kita menginjak di halaman 141. Di 141 ini kita akan membaca tanda panjang bertanda alis. Apabila kita menemukan tanda panjang bertanda alis, maka panjangkan suara kita selama 5 harokat. Contoh, la a'budu ulaika. Nah, itulah contoh-contoh kita saat memanjangkan bacaan yang bertanda alis. Sekali lagi, apabila kita menemukan tanda panjang bertanda alis, maka panjangkan suara kita selama 5 harokat. Contoh latihan di kolom berikutnya seperti berikut. La a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun. Nah, pola pembacaan seperti ini silahkan
Anda aplikasikan, Anda praktekkan di kolom-kolom berikutnya, terutama di halaman ke-141. Selanjutnya kita akan menginjak ke halaman 142, di mana di halaman 142 ini kita akan belajar dengung suara, ialah pada huruf nun bertasydid. Jadi apabila kita menemukan huruf nun bertasydid, maka dengungkan suara kita selama 2 harokat. Contoh, inna. Latihannya boleh kita lihat pada halaman 142. Ada ana, itu tanpa tasydid. Tapi bila ana kemudian pada nunnya terlihat ada tanda tasydid, maka tahan suara kita selama 2 harokat. Contoh, anna. Lanjut lagi, ama. Kemudian ada mim bertasydid, kita lihat lagi, kita baca amma. Bawahnya innahu, innaha. Saya akan contohkan bacaan nun tasydid dan mim tasydid pada halaman 142. Contohnya seperti berikut. Innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa. Lakukan teknik tahan suara seperti berikut pada kolom-kolom yang sudah disediakan untuk melatih dengung suara kita ataupun tahan suara kita. Setelah kita mempelajari nun tasydid dan mim tasydid pada halaman 142, maka kita akan fokus pembahasan pada halaman 151, di mana 151 ini kita akan menemukan bunyi yang berbeda, ialah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, kalau dalam istilah ilmu tajwid ini adalah ikhfa syafawi, di mana cara baca tersebut ditahan ya suara kita selama 2 harokat. Contoh seperti bacaan berikut ini. Akafartum ba'da imanikum. Perhatikan baik-baik pengucapannya. Akafartum ba'da imanikum. Pada lapan akafartum kita tahan suara kita, kemudian kita sebutkan ba-nya. Jadi tahan dulu, tidak perlu tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, santai saja karena kita menahannya selama 2 harokat. Saya ulangi lagi contohnya. Akafartum ba'da imanikum. Lakukan teknik berikut ini ya, terutama pada halaman 151 untuk menahan suara kita pada bunyi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Setelah kita pelajari tema bahasan pada halaman 151, maka kita akan belajar di halaman 154, di mana 154 ini fokus bahasannya adalah mengucapkan lafaz Allah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengucapan lafaz Allah itu ada 2 cara. Ada yang dibaca tebal seperti Allahu, ada juga yang dibaca tipis seperti lillahi. Sebabnya berbeda. Kalau sebelum lafaz Allah ada harokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Seperti contoh wallahu atau rasulullahi. Nah, itulah contoh-contoh lafaz Allah yang dibaca tebal, karena sebelum lafaz Allah ada harokat fathah dan juga harokat dhammah. Kalaulah kita menemukan ada lafaz Allah yang sebelumnya ada harokat kasroh, maka tipiskan bacaan Allah dengan dibaca A.
Contoh seperti lafaz Allahu, ada harokat kasroh di sebelumnya, itu dibaca billahi. Billahi, bukan dibaca billahi, tetapi dibacanya billahi. Ya, seperti contoh seperti ini ya. Dan sering kita baca dalam lafaz bismillah. Contoh bismillahi atau walhamdulillahi. Itulah pengucapan lafaz Allah. Ada dua, yang pertama tebal, yang kedua tipis. Ada yang Allah, ada yang illah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita belajar bagaimana pengucapan lafaz Allah, maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ialah pembacaan waladhdallin, ya, di mana lafaz ad-dallin itu kita panjangkan 6 harokat disebabkan ada tanda panjang alif bertemu huruf yang ditasydid, ya, huruf bertasydid, lam bertasydid. Maka kita habiskan, ya, panjang suara kita selama 6 harokat. Jadi 6 harokat itu adalah batas maksimal bacaan panjang. Oke, contoh waladhdallin. Nah, itu adalah pola untuk memanjangkan bacaan 6 harokat, terutama pada lafaz ad-dallin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tema per tema dalam halaman per halaman sudah kita pelajari di jilid yang kelima. Dan tentunya isi dari bahasan tema di jilid kelima ini adalah merupakan tema-tema untuk memperindah dan perbaiki bacaan Al-Quran kita. Terus latihkan bacaan Al-Quran kita ini, ya, dengan pola-pola yang sudah kita latihkan, pola-pola yang sudah kita pelajari, supaya bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin benar. Sehingga kalau sudah lancar, sudah sempurna, sudah baik, pembacaan materi-materi ataupun halaman-halaman yang ada di jilid yang kelima, kita langsung lanjut kepada jilid yang ke-6 di Iqra Millennia.